nganu saya guys di John Racing nganu sport kuat. Ini saya bear out lagi check up nih guys, bagian cam setnya nih guys. Karena nih motornya nih susah netral. Dan saat masuk gigi juga masih jalan guys, biarpun pedalnya ditekan juga masih jalan dia guys, jalan dikit-dikit. Nah ini pas dicek ini kampas koplingnya gosong guys, rontok semua. Jadi ini kampasnya udah rontok ya, pakai yang KW nih guys, jadinya nggak ada hasilnya guys, kurang maksimal. Dan per koplingnya juga udah gantian pakai racing nih guys, pada miring-miring. Dan bongkarnya juga barbar guys, pakai paha tuh pada gompal. Nah ini jangan kayak gini nih guys bongkar guys, karena nih bisa bikin as ini bengkok dan kelahar di as ini bisa bikin oblak guys. Jadi ini kalau bisa jangan. Nah ini karet mangkoknya udah diganti guys, jadi nggak oblak. Ntar dicek bagian rumah koplingnya, mudah-mudahan aman nih guys. Ya mudah-mudahan bisa balik ke jalan yang lurus guys. Bagian cam setnya bisa mudah netral dan nggak andut-andutan dan tenaganya makin up. Ini bagian karbunya juga udah dibersihin guys, karena ini kotor banget nih, udah lama nggak diservis jadinya banyak kotorannya. Nah ini kalau masih vakum gini baiknya dibersihin bagian vakumnya guys, supaya skepnya sama jarum skepnya itu nggak baret, dan vakumnya karetnya biar nggak getas juga, jadinya nggak sobek guys. Karena kalau udah sobek dia bisa ngempos, langsamnya nggak teratur, dan RPM atas juga kurang maksimal guys. Nah itu bahayanya juga, bisa jarum skepnya bisa patah. Nah ini juga nih sangat beresiko sekali guys kalau vakum di sini nih copot guys. Nah ini nggak boleh, karena ini buat fungsinya buat jadiin gas supaya lebih mateng guys. Jadi kalau ini copot gasnya malah lebih mentah. Dan udara panas pembuangan itu buat bersihin rangka guys, supaya nggak karatan begini nih guys. Jadi kalau ada air masuk ke delta box ini dia mudah kering, airnya cepet hilang guys. Nah ini jangan dicopot yang vakum di sini guys. Dan box filter ini harus dipakai guys. Dan ini pembuangan hawa panas mesin ini fungsinya buat jadiin gas juga, supaya gas itu lebih matang, lebih sempurna, jadi nggak mentah guys. Nah ini salah masangnya guys. Ini harusnya nih filter ini nih ada di saringan rangka buat bersihin rangka guys, malah pasangnya di sini. Dan ini box filternya juga nih nggak ada tutupnya guys, jadinya nih nggak boleh begini juga. Nggak ada filternya nggak apa-apa, yang penting ada boxnya guys ketutup, biar kotoran apa aja, debu segala macem, air nggak masuk ke ruang bakar guys. Jadinya kalau masuk ke ruang bakar tuh resikonya ini seher bisa baret, ruang bakar juga jadi kotor guys. Nah ini pernah ganti seher juga ya, mungkin karena nggak pakai box filter itu jadinya sehernya baret guys. Dan ini motor juga overheat karena nggak pernah ganti coolant, jadi coolantnya itu warnanya udah bukan hijau lagi guys. Jadinya ini bisa korosi juga, bisa bikin mesin panas juga. Nah ini baiknya kalau ganti oli ganti coolant juga, biar bagian termostat nggak korosi, nggak jebol, dan bagian radiator juga nggak korosi, nggak jebol, dan bagian seal mekanikal ini juga nggak jebol nih guys. Jadi itu penting banget guys. Nah ini seal pompa oli juga baiknya diganti, karena ini fungsinya gede banget nih guys, buat ngelumasin stang seher dan non kas dan kelahar guys. Kalau ini nggak ganti kurang maksimal juga oli ngalir ke kulkasnya. Nah ini baiknya diganti. Ini untuk saringan udah olinya juga baiknya dibersihin guys 6 bulan sekali atau setahun sekali guys. Karena kalau ini kotor begini guys, apalagi jebol begini ya nggak kesaring. Ini kalau jebol begini baiknya diganti guys. Karena kalau jebol begini kotoran apa aja ntar kesedot akhirnya ntar nyumbat di jalur oli, itu bahaya. Akhirnya kurang pelumasan di noken as apa di seher. Nah itu bisa bikin baret semua guys. Ya, tapi terserah kalau nggak mau dibersihin mah guys. Kalau aneh saranin dibersihin bagian filternya ini nih, saringannya. Nah ini kalau ganti kampas juga semuanya harus bersih guys. Jadi kalau ganti kampas baru tapi nggak dibersihin ya percuma juga. Nah ini setelannya juga bongkar pasangnya nggak boleh barbar guys. Jadi harus standar pabrik biar hasilnya maksimal gitu guys. Nah ini kan karena ketengnya ini radang recek di saat mesin dingin guys. Ketengnya itu udah kendor guys, makanya dikasih tensioner manual tuh. Nah ini resikonya tinggi guys. Ini juga bisa bikin mesin cepet panas guys, karena di RPM tinggi dia harusnya megar. Kalau ada pegasnya ini nggak bisa megar karena manual, akhirnya ngerem terus, akhirnya bikin mesin cepet panas.
Dan ini resikonya tinggi guys, bisa lidah ketengnya bisa patah lama-lama guys. Akhirnya mesin bisa jebol juga karena lidahnya itu patah. Jadi keteng itu acak-acakan guys muternya, nggak ada jalurnya. Nah ini bahaya guys, sebaiknya pakai yang standar pabrik aja. Jadi di RPM tinggi juga aman. Nah ini CDI-nya udah dual band, udah mantep guys. Nah gitu aja guys. Ntar nih mau dibongkar bagian sini guys. Kalau sini udah rapi, mungkin ntar cek bagian headnya mau dirapin juga bagian ketengnya. Cuman bagian sini dulu guys. Ya semua bisa tunggu. Jadinya sama-sama enak guys. Ya apa yang rusak jadi ketahuan. Jadi nggak ada dusta di antara kita guys. Dah gitu aja guys. Lanjut bongkar lagi nih guys.